Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Lombok tiba di Bandara Bizam. Seorang jemaah meninggal dalam perjalanan ke tanah air. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena memesan ganja secara online. Anak tak lulus PPDB, puluhan orang tua di Mataram mendatangi panitia di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada video sama fotonya dia yang nanya kapan boleh taruhan. Pemuda berinisial MZY 25 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena memesan paket narkotika secara online di media sosial. Tersangka dibekuk di rumahnya di Kelurahan Kekalijaya dari informasi rekannya yang ditangkap usai mengambil paket narkotika di sebuah kantor jasa pengiriman antar daerah. Polisi menyita sebuah timbangan digital dan puluhan klip kosong sebagai barang bukti kejahatan. Sementara ganja seberat 96,58 gram disita dari tersangka sebelumnya yang merupakan komplotannya. Tersangka diduga merupakan pengedar dan pengguna narkotika, dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Setelah kami lakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa timbangan elektrik dan juga beberapa aluminium foil yang diduga untuk membungkus ganja dan beberapa klip plastik klip kosong yang diduga untuk membungkus ganja untuk dijual kembali. Yang bersangkutan memesan melalui online ke wilayah Depok, Jawa Barat. Ganja itu untuk apa? Untuk dipakai hari-hari, Pak. Sama siapa? Sama saya dan Fauzan. Tidak ada untuk dijual lagi? Tidak. Untuk pakai sehari-hari? Pakai sehari-hari. Gimana sampai nyuruh Fauzan untuk ngambil ganja itu? Apa iming-iming yang dijanjikan ke Fauzan? Tidak ada iming-iming. Ada. Tidak ada. Tersangka dijerat pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial AS 30 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena mencuri sejumlah bungkus rokok di sebuah toko sembako. Tersangka ditangkap di rumahnya atas laporan korban dan memeriksa rekaman kamera pengawas yang merekam aksinya. Polisi menyita 6 bungkus rokok dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka datang ke toko korban berpura-pura hendak belanja, namun saat korban lengah, ia melarikan diri tanpa membayar. Si pelaku ini berpura-pura membeli atau memesan rokok sebanyak 6 bungkus. Kemudian setelah dibungkus sebanyak 6 bungkus tersebut, si pelaku ini memesan kembali barang yang lain dengan barang yang sama, rokok juga, dan ada juga barang-barang yang lain yang dipesan. Pada saat korban mengemasi barang-barang pesanan berikutnya dari pelaku ini, menghadap membelakangi si pelaku kabur dengan membawa rokok pesanan yang pertama. Apa yang saudara ambil? Rokok, Pak. Rokok apa? Surya 6 bungkus. Berapa bungkus? 6 bungkus. Oke. Rekam CCTV ya. Pada saat ke tempat kejadian, saudara pakai apa ke sana? Pakai motor, Pak. Pakai motor. Terus Helm sama jaket. helm sama jaket. Kemudian saudara bawa kemana? Hasil curian saudara Saya jual, Pak. dijual. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan minimal ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Mataram melaporkan. Pria berinisial MH 40 tahun diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor anaknya. Ia ditangkap di Kecamatan Sandubaya atas laporan korban.
Polisi menyita 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka mencuri sepeda motor korban saat menginap di rumahnya. Korban tidak mengetahui pelakunya adalah ayahnya sendiri. Korban tersebut tertidur lelap di kamarnya, di situ kamar. Kunci motor ditaruh di bawah tempat bantal. Pagi hari korban sudah mengecek motornya di parkiran, ternyata sudah hilang, berikut dengan kunci motornya. Berdasarkan laporan tersebut, kami unit Transport Polres Mataram melaksanakan penyelidikan dan mendapatkan barang bukti berikut dengan pengembangan pelaku dan kami tangkap di daerah Karangbate. Pada saat kita baru pengembangan, baru kita tahu pelakunya adalah bapaknya sendiri. Tersangka menggadaikan motor korban 3 juta rupiah untuk membayar utang. Di motor itu sudah gade. Sudah gade berapa? 3 juta. Itu uang hasil gade motor itu, ya. Motor anak kandung sudah bawa kemana? Uangnya Uangnya. sebagian saya namanya kita usahakan. Saya pakai beli barang lah untuk barang dagangan separuh. Kemudian sama bayar utang juga. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Satuan Tugas Gabungan dan Polisi Pamung Praja menggelar operasi miras di sejumlah kafe dan tempat hiburan di Kabupaten Lombok Timur. Patroli menyasar berkumpulan anak muda yang diduga kerap menjadi lokasi transaksi miras dan juga narkoba. Polisi menyita ratusan liter miras tradisional dan kemasan karena tidak berizin. Untuk mengelabui petugas, pemilik menyembunyikan miras di dalam kamar tidurnya. Sebagai peringatan, pemilik hanya diberikan sanksi teguran, namun jika membandel akan langsung dikenai hukuman tindak pidana ringan atau pencabutan izin usaha. Ini kita karena ini merupakan hanya patroli rutin, kita melakukan tindakan terukur, yaitu dengan memberikan teguran lisan dan untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, untuk kedepannya mungkin kita akan melaksanakan, kalau jika mereka mengulangi lagi maka terpaksa kita melakukan secara hukum tertulis, yaitu dengan penutupan lokasi tersebut. Ada berapa lokasi Pak? Untuk yang di Jalan Berlinak itu masih hanya ada 1 lokasi saja yang dapat kita temukan. Operasi rencananya akan terus digelar petugas di seluruh tempat hiburan dan tempat nongkrong warga untuk mengurangi kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan jemaah haji kloter terakhir debarkasi Lombok tiba di Bandara Bizam. Seorang jemaah meninggal dalam perjalanan ke tanah air. Seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena memesan ganja secara online. Anak tak lulus PPDB, puluhan orang tua di Mataram mendatangi panitia di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejumlah petani di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan turunnya hasil panen mereka pada musim panen kedua. Hal itu disebabkan tidak adanya hujan dan mengeringnya irigasi yang menyebabkan suplai air ke lahan pertanian jauh berkurang. Akibatnya, tanaman tumbuh tidak optimal, bahkan sebagiannya mati. Biasanya petani menghasilkan 12 kuintal gabah di lahan 25 are, namun saat ini hanya memperoleh 5 kuintal saja. Meski harga gabah tinggi, namun petani mengaku untung tipis karena terlanjur mengeluarkan biaya produksi yang mahal. Ya, air dan pupuk, soalnya kondisi seperti ini ya memang butuh air banyak. Berapa jumlah kekurangannya dari biasanya, Mas? Banyak. Biasanya sekali ini berapa karung didapat? Kali ini sekitar begini ya, sekitar 5 karung. 5 karung. Biasanya berapa karung? 15 itu? biasanya. 15 karung. Ya. Itu berapa kuintal? Sebanyak sekitar 12. 12 kuintal. Kalau sekarang perkiranya berapa? Ini sekitar 5 kuintal. Jauh sekali, Mak, ya. Melihat fenomena dan kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Lebih-lebih perhatian pemerintah dan PPL ya. Untuk saat ini kami nilai masih nihil pekerjaannya. Kenapa? Masyarakat seperti ini harus didampingi terus. Untuk apa? Untuk menghasilkan. Karena kalau petani berhasil, maka kita akan semua berhasil. Mereka juga yang menghidupi kita makan dari hasil mereka, lalu bantulah. Ya, kami mohon kepada pemerintah untuk membantu. Petani berharap pemerintah segera merealisasikan pembuatan sumur bor sebagai solusi yang dapat dimanfaatkan pada musim kering. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Keterbatasan fisik bukan halangan untuk berkreasi. Dua warga penyandang disabilitas bernama Zulaifi dan Rifai di Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah menuangkan kreativitas mereka membuat aneka kloset dari bahan semen. Berbekal dari hasil pelatihan pada tahun 2018 lalu, hingga kini keduanya telah berhasil mencetak ratusan kloset duduk ataupun jongkok yang telah banyak dipasarkan. Meski memiliki keterbatasan fisik, namun dari tangan kreatifnya, keduanya bisa membuat 10 hingga 15 kloset per hari tergantung pesanan. Saat ini kloset buatan mereka dijual ke kalangan masyarakat sekitar saja atau dipasok ke toko bangunan di wilayah Lombok Tengah. Keduanya mengaku hasil membuat kloset bisa menghidupi ekonomi keluarga serta bisa ditabung untuk kebutuhan pendidikan anak. Kalau untuk penjualannya? Nah, penjualannya ini masih di lokal-lokal aja. Jual sendiri udah. Per biji berapa dijual, Pak? Ya, per biji biasa kita jual 70. Ya. Yang jongkok? Ya, yang jongkok. Kalau yang tutup sama tutupnya, kalau yang kayak gini kan kita jual 300 sama 300. Tutup. Ya, tutupnya. Tidak merasa kesulitan, Bang? Untuk sampai saat ini belum. Bang, dengan kerjaan ini bisa menghasilkan apa? Bisa mencukupi kebutuhan hidup gimana, Pak, untuk keluarga? Bisa. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sih ini lumayan. Bisa.
Zulaifi dan Rifai berharap pemerintah daerah bisa membantu promosi dan pemasaran produk mereka agar lebih dikenal luas hingga keluar daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rahayu Japar mewakili segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Enggak,